Pernah nggak sih kalian itu merasa bahwa ruang digital itu semakin penuh dengan ujaran kebencian dan perundungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Halo pendengar setia Australian Talks, selamat datang di episode terbaru Australian Talks bersama saya Aidra yang hari ini akan menemani kalian selama 10 menit ke depan. Kali ini saya tidak sendiri teman-teman, saya ditemani oleh dua narasumber hebat, yaitu Pak Kevin dan Kak Azhar. Halo, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Mbak. Kalau Mbaknya gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Uh, Teman-teman, ada satu pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Alangkah lebih baiknya untuk dua narasumber hebat ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Oke, halo semuanya. Nama saya Kevin Altafuda Kusuma, biasa dipanggil Pak Kevin. Salam kenal Pak Kevin. Saya berprofesi sebagai guru PPKN di jenjang SMP. Wah, sangat sesuai sekali ya profesinya dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Di sebelah Pak Kevin, tidak kalah juga ada narasumber yang hebat sekali, yaitu Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Alaji, biasa dipanggil Kak Azhar. Saya berprofesi sebagai konten kreator dan saya juga sangat senang dapat berpartisipasi aktif dalam podcast kali ini. Oke, salam kenal juga Kak Azhar. Baik pemirsa, itu tadi perkenalan singkat dari dua narasumber hebat kita, yaitu Pak Kevin dan Kak Azhar. Pada kesempatan kali ini, saya, Pak Kevin dan Kak Azhar akan membahas topik yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang bagaimana Pancasila menjadi panduan moral dan etika dalam berinteraksi di ruang digital, dan mengapa hal tersebut penting untuk menjaga ruang digital yang sehat, damai, dan membangun. Oke, saat ini Pancasila dilihat sebagai kompas moral yang relevan untuk ruang digital, dalam arti seperti nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, serta keadilan sosial dapat membantu kita menjaga interaksi di ruang digital yang agar tidak terpecah belah, eh, banyak banyak ujaran kebencian, perundungan, serta hoax. Menurut Pak Kevin nih, bagaimana? Apakah penting budaya Pancasila itu harus diterapkan di ruang digital dan mengapa? Menurut saya sangat penting karena budaya Pancasila itu sangat perlu diterapkan supaya seluruh penggunaan digital memiliki etika dalam memberikan pendapat dan melakukan suatu tindakan. Benar juga ya, pendapat dari Pak Kevin. Mungkin kita bisa terapkan budaya tersebut. Sekarang menurut Kak Azhar, apakah budaya Pancasila dalam dunia digital itu penting dan mengapa? Kalau menurut saya sangat penting karena budaya Pancasila dapat membantu semua kalangan menggunakan teknologi dengan lebih bijak dan positif, serta dapat membuat kita lebih bijak dan bertanggung jawab ketika berinteraksi di dunia digital. Benar sekali teman-teman, itu tadi pendapat dari dua narasumber kita mungkin yang kita bisa terapkan. Di era digital sekarang ini, kita bisa berkomunikasi dari mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Tapi pernah nggak sih kalian itu merasa bahwa ruang digital itu semakin penuh dengan ujaran kebencian dan perundungan? Nah, sebagai Kak Azhar nih, sebagai konten kreator, pasti sudah mengalami hal tersebut kan? Bagaimana tanggapan Kak Azhar tentang hal tersebut? Betul sekali. Sekarang saya juga merasa bahwa ruang digital semakin penuh dengan ujaran kebencian, hoax, bahkan perundungan. Menurutku hal tersebut tidak baik bagi banyak orang, karena seharusnya ruang digital sebagai wadah edukasi dan contoh-contoh yang baik kepada banyak orang. Namun, kenyataannya pada saat ini
ruang digital menjadi tempat ujaran kebencian terhadap seseorang, bahkan suatu golongan. Nah, benar sekali. Itulah yang terjadi saat ini. Nah, mungkin Pak Kevin ada pendapat lain? Ya, sekarang ruang digital memang menjadi tempat ujaran kebencian, hoax, dan perundungan terhadap seorang maupun golongan. Jadi ketika kita berinteraksi di ruang digital, kita harus menggunakan etika. Etika ketika berinteraksi di ruang digital, kita bisa jadikan Pancasila sebagai pedoman seperti toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai privasi orang lain. Gitu. Nah, benar sekali teman-teman. Nah, lalu bagaimana menurut Pak Kevin dan Kak Azhar, apakah Pancasila itu penting untuk menjaga lingkungan digital yang sehat, damai, dan membangun? Ya, kalau menurut saya Pancasila sangat penting dalam menjaga ya ruang digital yang sehat, damai, dan membangun. Karena ketika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di ruang digital, kita tidak akan melakukan suatu hal yang menunjuk pada ujaran kebencian dan perundungan terhadap seseorang maupun apa ya, pokok golongan ras gitulah pokoknya gitu. Apa yang dikatakan Pak Kevin itu benar adanya, karena jika kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di ruang digital, kita akan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Nah, benar sekali ya. Mungkin itu nanti kita bisa terapkan di ruang digital. Nah, ini ngomong-ngomong soal masalah tadi, apakah Kak Azhar atau Pak Kevin punya pengalaman yang berkesan atau yang bagaimana gitu tentang selama di ruang digital, terutama kan bagi Kak Azhar nih yang sebagai content creator. Ya, banyak sekali pengalaman saya di ruang digital. Karena saya merupakan content creator, jadi hal-hal yang ada di ruang digital hampir sering saya temui atau bahkan saya alami. Seperti saya itu pernah dihujat oleh seseorang karena dia tidak menyukai saya atau karya-karya saya. Dan dia memprovokasi para penggemar saya dengan mencari kesalahan saya dan menjelek-jelekan saya. Waduh, lalu bagaimana yang Kak Azhar lakukan terhadap hal tersebut? Ya, saya mencari informasi mengenai akun-akun tersebut dan saya memberikan mereka sedikit ancaman. Ngeri sekali ya, mungkin itu nanti bisa dijadikan pelajaran. Lalu untuk Pak Kevin sendiri nih, apakah ada pengalaman yang berkesan selama di ruang digital? Saya tidak memiliki pengalaman yang merugikan saya dan orang sekitar ketika di ruang digital. Mengapa? Karena ketika saya ingin berinteraksi di ruang digital, saya selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman ketika saya berinteraksi di ruang digital. Saya selalu menggunakan nilai-nilai Pancasila seperti saling toleransi, menghormati perbedaan, serta ya menghargai privasi orang lain dalam berinteraksi di ruang digital. Wih, keren sekali nih Pak Kevin yang dilakukan selama di ruang digital. Karena Pak Kevin itu termasuk orang yang sangat memperdulikan sikap ketika berinteraksi di ruang digital. Nah, lalu bagaimana Pancasila solusi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di ruang digital menurut Pak Kevin terlebih dahulu? Menurut saya akan mengajarkan penerapan nilai-nilai Pancasila dan juga saya akan selalu mengecek ruang digital siswa saat pembelajaran yang saya laksanakan. Itu tadi solusinya dari Pak Kevin. Mungkin untuk para penonton di sini bisa bisa mengaplikasikan ya terhadap seseorang. Nah, untuk Kak Azhar sendiri bagaimana solusinya? Kalau dari saya akan membuat konten-konten yang memiliki budaya Pancasila dan tidak mengajak keburukan dan selalu mengajak kebaikan. Itu tadi dari Kak Azhar, solusi dari Kak Azhar ya.
Baik teman-teman, dari pembahasan kali ini kita dapat simpulkan bahwa Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai moral dan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial dapat diterapkan di ruang digital agar ruang digital itu tidak penuh dengan ujaran kebencian, hoax, serta perundungan. Nah, ayo kita tunjukkan karakter kita sebagai bangsa yang beretika dan berjiwa Pancasila, serta kita menggunakanlah Pancasila itu sebagai pedoman kita dalam berinteraksi di ruang digital. Nah, buat teman-teman semua yang masih bingung tentang pembahasan kita kali ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kita akan selalu menjawabnya. Terima kasih kepada pendengar Australian Talks yang sudah menemani saya, Pak Kevin dan Kak Azhar. Kita di sini izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.